makan siang, makan malam, lauknya dicari nelayan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di aula Pondok Pesantren Al-Uswah dalam rangka Khatmul Quran dan pelepasan santri kelas 6 dan 9 Pondok Pesantren Al-Uswah pada hari Sabtu 8 Zulhijjah 1445 Hijriah 15 Juni 2024. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman dengan melafazkan ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pembina Yayasan Hajjah Umi Maisaro SEMPD, yang terhormat pimpinan pondok sekaligus kepala sekolah SMP Pondok Pesantren Al-Uswah Ustadz Syahrial Effendi SPD, yang terhormat kepala sekolah SDIT Al-Uswah Ustadz Dedi Herman SPDI, yang terhormat kepala sekolah PAUD IT Al-Uswah Ustadz Asep Prosadi CPHT CLQ, yang terhormat RW RT tokoh masyarakat alim ulama, yang terhormat seluruh majelis guru Ustadz dan Umi Pondok Pesantren Al-Uswah, yang terhormat seluruh wali santri dan rekan santri semua. Perkenalkan, saya Ulfitri Anjani bersama rekan saya Fatihah Nur yang akan memandu berlangsungnya acara Wisuda Akbar dan pelepasan santri kelas 6 dan 9 Pondok Pesantren Al-Uswah 2024. Hadirin yang dirahmati Allah, agar acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barnamij tali qiraatul Qur'anul Karim bi Umar Abdul Aziz. Tafaddal al-waqtu iyahu. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Umar Abdul Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
بصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. برنامج التالي الغناء إندونيسيا Raya بقيادة مع نزل خير النساء. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin Nazli Khairun Nisa.
ke pasar, jambu, jalan-jalan, putar-putar. Kalau rajin membaca buku, pasti jadi orang yang pintar. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh agar tercapai semua keinginan. Kertas putih untuk ditulis, benang putih asalnya kartun. Kalau orang suka menulis, bisa A2, 3 dan tribun. Buah nangka, buah kueni dimakan, manis rasanya. Sekarang sudah jadi alumni, jangan lupa asal sekolahnya. Lampu bohlam, lampu pijar, listrik mati, nyalakan lilin. Ayo kita rajin belajar, rajin baca, kurangi main. Anak rimba sedang termangu, pisang hilang diambil cemburu. Patuhilah nasihat gurumu, beliau juga orang tuamu. Hei yang ada di sana, yang ada di sini, saksikan puisi kita. Saya akan membacakan puisi kejutan. Saya akan membacakan puisi rahasia. Saya akan membacakan puisi surprise. Saya pemuda cinta tanah air, siap menghormatimu sebagai pahlawanku. Saya chef profesional, resep bumbuku siap menambahkan cita rasa hidup ini. Saya peternak gigi, sapi-sapi, kambing-kambing, dan ayam-ayam siap meramaikan harimu. Pagi yang cerah, aku terbangun dari lelapnya tidurku. Kokokan indah ayamku terdengar bersautan di telingaku. Ayam-ayam yang kusayangi, yang selalu kubelai dan kujaga serta selalu kujadikan. Ayam geprek adalah masakan favoritku. Buat dengan racikan terbaik, tambahkan sedikit lada, garam, cabai, dan sedikit campuran keringat, darah, dan air mata para pahlawan sudah biasa membanjiri ibu pertiwi hanya untuk mendengar satu kata, merdeka, rintian rakyat. Sapi-sapi menyapaku dengan gemuruh. Aku berjalan di tengah kerumunan sapi dan menikmati belayan angin serta tarian belalang. Walaupun terkadang kotoran sapi yang harum dan lezat, masakanku tak perlu diragukan lagi. Bahan-bahan masakan yang sederhana dapat kuolah menjadi masakan istimewa. Dengan tangan profesionalku membuat orang-orang yang mencicipi makananku mati. Kata mati tak sedikit pun menggetarkan semangat juang para pahlawan. Langkah kaki tak goyah, terus maju ke depan. Sungguh besar kobaran semangat di dadamu, merah putih kau terapkan di sanubarimu. Semangatmu bagaikan kambing yang berlari riang. Mengukir senyum di bibirmu adalah kebahagiaan bagiku. Walaupun terkadang aku kesal karena kambing-kambingku kabur dari kandangnya merasa merdeka, merdeka. Suara semarak terdengar di seluruh penjuru Indonesia. 17 Agustus adalah pembuktian bahwa perjuangan Indonesia tidaklah sia-sia. Hingga tetes darah terakhir, tanah yang ku campurkan ke dalam sukariku. Tak lupa ku tambahkan merica, akan ku pastikan semua berpadu sempurna. Ku potong-potong urutku, menunjukkan salah bernyanyi pucukku. Mengulurkan tanganku, menghingga di atasnya. Ku usap lidahnya, lalu ku tumbuk di dalam lesung sampai halus merata. Dan daging yang sudah dipotong, lalu ku tusuk dengan tombak, peluru, atau bambu sekalipun tidak akan menggetarkan semangat mereka dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tapi ingatlah, kata merdeka bukanlah akhir dari perjuangan kita. Pemuda-pemudi Indonesia masih berperan penting untuk melanjutkan perjuangan. Perjuanganmu belum usai. Lanjutkan perjuanganmu itu dengan menuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Karena Indonesia, agama, bahkan dunia membutuhkan dirimu. So to the world, if you are diamond, Subhanul Yaum, Rijalul Wad, Banatul Yaum, Ummahatul Wad.
saja puisi kami hari ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada kelebihan mohon dikembalikan. برنامج التالي كلمة الترحيب من رئيس اللجنة ورئيس المدرسة الابتدائية الإسلامية الأسوة بالأستاذ ديدي هرمان SPDI. تفضل مشهورا. Acara selanjutnya sambutan ketua pelaksanaan dan sambutan kepala SD IT Al-Uswa oleh Ustadz Dedi Herman SPDI. Kepada Ustadz Dedi Herman SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi imani wal islam bi ni'matihi tatimus salat wa fadli tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang penuh hikmah ini, kita senantiasa dapat berjumpa kembali, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka acara akhirus sanah khatamul Quran dan pelepasan santriwan dan santriwati kelas 6 dan kelas 9 Pondok Pesantren Al-Uswa. Setiap langkah dan perjumpaan silaturahim kita mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu seluruh tamu undangan, kami di sini sedikit memberikan sepatah kata mewakili keluarga besar ataupun pelaksana acara kita pada hari yang berbahagia ini. Pertama kami sampaikan selaku ketua pelaksana acara ini, terima kasih banyak kami kepada seluruh, terutama majelis guru, ustadz dan umi atas kerjasama terlaksananya atau terselenggaranya acara kita ini. Terima kasih juga kepada seluruh wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu semua, demi suksesnya acara kita ini, kerja kita bersama. Insya Allah ini momen-momen yang akan dikenang nanti sepanjang masa, seumur hidup, yang barangkali kita pun semua merasakan itu semua. Maka momen ini, acara kita ini, kenangan yang baik itu akan kita ingat sepanjang masa. Insya Allah akan menjadi indah nantinya dan bisa kita ceritakan. Acara kita ini tema akhirus sanah khatmul Quran dan pelepasan santri kelas 6 dan kelas 9. Kami juga ingin menyampaikan dalam acara ini bahwa dalam acara ini juga akan ada nanti wisuda hafiz Quran kita. Sebagaimana biasa tahun sebelumnya kita mewisuda santriwan dan santriwati kita yang mencapai target ataupun lebih dari target yang telah ditetapkan dalam program Al-Uswa ini. Insya Allah kedepannya ini bisa menjadi motivasi bagi kita bersama, terutama santri-santri kita yang belum mencapai hafalan seperti yang diharapkan. Sebagai laporan Bapak dan Ibu, untuk wisuda tahfiz kita hari ini yang akan kita wisuda itu sebanyak 30 orang, itu terdiri dari SMP dan SD. SD itu sebanyak 4 orang dan SMP sebanyak 26 orang. Jadi peningkatan ataupun hafiz Quran yang ada di program sekolah kita ini insya Allah akan menjadikan santriwan dan santriwita ini yang cinta terhadap Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Tentunya harapan kita bersama dan harapan Bapak dan Ibu semua ingin anak-anak kita menjadi hafiz Quran. Bukankah begitu, Bu? Mau anaknya jadi hafiz Quran? Mau, Bu? Mau. Maka
mari kita bersama-sama kita didik bersama anak-anak kita, kerjasama orang tua dengan majelis guru sekolah, tentunya itu sangat diharapkan agar anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian kami lanjutkan, kami juga selaku kepala SD IT Al-Uswa menyampaikan kepada anak-anak kami, barangkali satu sisi mungkin telah menamatkan sekolah tingkat SD, bukan perpisahan ataupun pelepasan. Barangkali anak-anak kami yang kami harapkan dan kami berharap juga kalau seandainya selesai SD ini, harapan kami melanjutkan kepada tingkat selanjutnya, dan kami berharap juga di SMP ataupun di Pondok Al-Uswa ini agar bisa terjalin ataupun berkesinambungan pendidikan agama mereka, terutama hafalan mereka, dan kesempatan bagi santriwan-santriwati yang belum dihafiz atau diwisuda yang hari ini bisa dilanjutkan untuk tingkat SMP, ya insya Allah kalau seandainya kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa wisuda untuk masa ataupun waktu yang akan datang. Itu harapan kami bersama. Dan pesan kami kepada barangkali ada mau memilih sekolah baru ataupun suasana baru, mungkin barangkali ada beberapa, tentu harapan kami, pesan kami memberikan yang terbaik kepada santri-santri kami, maka sesuatu hal yang baik silakan diambil, dibawa kemanapun, terapkan akhlak, terapkan budi pekerti yang luhur, tengokkan kita pribadi-pribadi yang Islam, dan juga menjunjung tinggi kita alumni-alumni dari Al-Uswa yang bermartabat dan berkualitas. Itu harapan kami yang menyambung kepada di sekolah yang lain. Dan harapan besar kami, anak-anak kami tetap membersamai kami. Insya Allah anak-anak kita yang di SD dan juga akan berjumpa dengan guru yang sama nantinya. Insya Allah kedekatan hubungan antara santri dan guru itu akan terjalin dengan baik. Itu sedikit pesan dari kami, dan agar kita semua menjadi santriwan-santri yang terbaik. Yang kedua ingin saya sampaikan selaku kepala SD IT Al-Uswa, kami juga mewakili seluruh majelis guru. Kami ini bukanlah malaikat, kami ini bukanlah yang tidak memiliki salah dan dosa. Setiap pendidikan yang kami lakukan terutama di sekolah itu semata-mata sebagai tugas dan tanggung jawab kami terhadap anak kami. Anak-anak bapak dan ibu semua bukanlah orang lain di bagi kami, dan kami anggap seperti anak kami sendiri. Ketika salah kami berikan pendidikan, kami bimbing, kami berikan arahan layaknya seperti orang tua kepada anak. Jadi kami dalam mendidik juga terhadap silap dan salah, dan banyak melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kami minta maaf, kita memohon maaf melalui forum ini, melalui acara ini. Kami membersamai bapak dan ibu semua, meminta maaf dalam melakukan pendidikan yang tidak pada tempatnya, melakukan kesalahan ataupun ada sesuatu hal yang tak baik yang dipandang oleh bapak dan ibu semua. Apakah mau bapak dan ibu semua memaafkan kami, Bu? Mau, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan itu semua menjadi jerih payah kita itu menjadi amal soleh dan ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada bapak dan ibu semua, santri ustaz semangat semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh seperti harapan bapak dan ibu semua, beriman, bertakwa, taat kepada orang tua, dan patuh terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir, sekali lagi sama-sama takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برنامج التالي ناشد بالطلاب التاسع الأسفل تفضلوا عليهم. Acara selanjutnya penampilan nasyid oleh kelas 9. Kepadanya kami persilakan. Suasana di
Busanamu menyejukkan kalbu, pesona jilbabmu, anggun di wajahmu, senyumlah senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, cermin takwa iman di dadaku. Jilbab putih lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Jilbab putih bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan ku lihat kamu. Gebiar jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Jilbab putih lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Jilbab putih bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Selamat berpisah wahai para pendengar, bila berjumpa di lain waktu dan masa. Kami Nasyid Humairah mengucapkan salam manis untuk Anda, salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu kami, mohon maaf, kami bukan pujangga. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu kami, mohon maaf, kami bukan pujangga. Selamat berpisah wahai para pendengar, bila berjumpa di lain waktu dan masa. Kami Nasyid Humairah mengucapkan salam manis untuk Anda, salam manis untuk Anda. Acara selanjutnya sambutan Ketua Komite Pondok Pesantren Al-Uswah oleh Bapak Haji Supardi. Karena beliau berhalangan hadir karena sakit, mari kita doakan beliau
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. برنامج التالي شاعر بالطلاب فصل السادسة وفصل التاسع إيكا فرلاني وشيكا براتيوي تفضل الوقت إياهما. Acara selanjutnya pembacaan puisi oleh santri kelas 6 dan 9. Kepada Ika Ferliani dan Cika Pratiwi kami persilahkan. Tak terasa 3 tahun kami sudah belajar di sini. Banyak sekali kenangan-kenangan indah yang telah kami lalui bersama, bercanda dan tertawa bersama. Namun hari ini, Ustadz dan Umi, kami tidak tahu harus senang atau sedih. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Sebenarnya kami tidak ingin jauh dari Ustadz dan Umi. Kami masih sangat membutuhkan Ustadz dan Umi. Walaupun kami sering sekali membuat Ustadz dan Umi kecewa, marah, tapi kami sadar semua itu karena kasih sayangmu kepada kami. Sampai kapanpun kami tak akan bisa membalas jasa-jasamu. Dan hari ini kami mohon kepadamu, Ustadz dan Umi, maafkan kesalahan-kesalahan kami, maafkan kesalahan teman-teman kami, maafkan kesalahan adik-adik kelas kami. Mana mungkin kami bisa seperti ini tanpa jasa dan doamu. Ustadz dan Umi yang kami sayangi, terima kasih atas bimbinganmu, terima kasih atas pengorbananmu, terima kasih atas kasih sayangmu, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, jagalah Ustadz dan Umi kami, lindungilah Ustadz dan Umi kami. Amin. Kepada kedua orang tua kami, ayah, ibu, cintamu, kasihmu Engkau berikan pada kami, tulangmu, keringatmu Engkau berikan pada kami. Meskipun Engkau lelah, Engkau tetap tersenyum. Meskipun kami sering berbuat salah, Engkau tetap memberikan senyum dan cinta. Tak pernah sedikit pun Engkau meminta balasan. Kami tahu semua itu agar kami bahagia. Ayah, ibu, Engkau adalah cahaya, Engkau adalah pelita, Engkau adalah penuntun jalan kami. Ayah, ibu, maaf jika kami belum bisa membalas semua yang Engkau berikan pada kami. Tapi kami janji, doa kami akan selalu menyertaimu, agar Engkau bahagia menjalani masa tua, agar Engkau selalu tersenyum meskipun tak sebesar apa yang Engkau berikan pada kami. Ibu, Engkau adalah cahaya. Ayah, Engkau adalah mentari yang selalu menyinari kami. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada ayah dan ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnamijut tali kalimatut tarhib min mudir Ma'hadil Uswatil Islamiyah di Ustaz Syahril Effendi SPD. Tafaddal masyhuran. Acara selanjutnya sambutan pimpinan Al-Uswa oleh Ustadz Syahril Effendi SPD. Kepada Ustadz Syahril Effendi SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama sekali Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pertama sekali yang saya hormati, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, RT, RW, komite yang hadir atau yang mewakili, serta pembina yayasan, majelis guru, dan yang tak lupa yaitu orang tua, santri dan santriwati yang sengaja kita undang pada kesempatan kali ini. Kemudian tak lupa juga anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini adalah hari di mana momentum yang tidak akan pernah terlupakan oleh kita semua. Baik kita sebagai seorang guru atau para tamu undangan, orang tua ataupun anak kita yang diwisuda pada hari ini. Insya Allah ini akan menjadi kenangan yang indah di masa yang akan datang, yang mana pada hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Namun Bapak dan Ibu, memang acara perpisahan ataupun pelepasan dan wisuda tahfiz pada hari ini berbeda dari kegiatan acara-acara kita pada tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun kemarin kita sengaja mengundang seluruh orang tua dan juga santri-santriwati kita. Akan tetapi pada hari ini karena melihat kondisi yang kurang efektif pada tahun sebelumnya, kami tak lagi kenal mana orang tua yang anaknya yang akan diwisuda dan mana orang tua yang kelas bawah, yang anaknya berada di kelas bawah. Jadi kami tidak bisa menyapa orang tua satu persatu, padahal ini adalah pertemuan terakhir ataupun pertemuan kita kegiatan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Uswah ini. Tentunya Bapak dan Ibu, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sengaja diundang pada hari ini, baik orang tua di tingkat SMP yang kelas 9 yang akan tamat dari SMP IT Al-Uswah, begitu juga dengan orang tua, santri dan santriwati tingkat SD IT Al-Uswah kelas 6 yang juga akan tamat dan akan menjadi alumni dari SD IT Al-Uswah kita, dan juga kepada orang tua yang kita undang anaknya yang alhamdulillah mencapai ataupun melebihi target yang sudah ditetapkan oleh sekolah, yaitu wisuda tahfiz. Yang mana Bapak dan Ibu, target wisuda tahfiz ini minimal kita, anak kita yang tamat dari SD itu minimal 1 juz. Dan alhamdulillah banyak anak kita yang kemarin belum kelas 6, masih kelas 2, kelas 3, masih kelas 4. Alhamdulillah ada beberapa anak kita yang akan diwisuda di tingkat SD, wisuda tahfiz pada hari ini. Kemudian juga untuk yang kelas 9 tamat dari SMP ini adalah targetnya itu 2 juz. Dan alhamdulillahnya sudah ada melebihi dari target-target yang kita tetapkan. Ada yang kelas 7 baru 1 tahun di sini sudah 1 juz. Yang kelas 8 2 tahun di sini sudah ada yang 2 juz. Kemudian yang kelas 9 itu sudah ada 3 juz dan 5 juz yang akan diwisuda pada hari ini. Maka dengan demikian kami ucapkan kepada anak-anak Ustadz yang akan diwisuda pada hari ini, selamat kepada ananda sekalian. Mudah-mudahan apa yang dihafal, apa yang dipelajari dari Al-Quran tersebut dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini juga kami sampaikan selama proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Uswah ini tentu sudah banyak lika-liku
ataupun bermacam warna ataupun kenangan yang sudah kita lalui bersama di Pondok Pesantren Al-Uswah ini, baik anak kita maupun orang tua. Tentunya pasti ada khilaf dan salah di antara kita, mungkin ucapan, pergaulan atau cara kami dalam mendidik ananda kita sekalian, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan Ustadz kepada ananda yang akan diwisuda ataupun yang tamat perpisahan kelas 6 maupun yang kelas 9 pada hari ini, pesan Ustadz hanya 2 saja. Yang pertama, agar ananda sekalian bisa menjaga sholat 5 waktu. Ini pesan Ustadz yang pertama, agar bisa menjaga sholat 5 waktu, ditambah lagi dikerjakan pada awal waktu. Karena sholat 5 waktu ini adalah gambaran seperti rantai pada roda kendaraan. Kalaulah sholat itu kita tunda-tunda atau sampai kita berani meninggalkan sholat tersebut, maka kendaraan tadi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitulah di dalam kehidupan kita, apabila sholat yang 5 waktu tadi diundur, ditinggalkan, bahkan ada yang berani sembunyi-sembunyi diam-diam tidak melaksanakan sholat, maka ini akan mendekati kepada kehancuran ataupun kehinaan di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian anda sekalian, nasihat untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tentunya kepada anda sekalian, setelah kalian melanjutkan ke tingkat SMA nanti, yang SMP atau yang SD melanjutkan ke tingkat SMP, kemudian selanjutnya nanti pendidikan yang lebih tinggi di tingkat kuliah, kalian akan memasuki dunia kerja, kalian akan bersosial dengan masyarakat. Maka satu-satunya pesan Ustadz kepada anda sekalian yang kalian harus pegang teguh dengan kuat, yaitu adalah bersikap jujur. Ini adalah bagian dari akhlak ataupun adab kita. Karena dimanapun kita bekerja nanti, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita nanti akan hidup sosial bermasyarakat, maka tanamkan sikap jujur. Karena jujur inilah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Baik ananda sekalian, mungkin hanya beberapa yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Sekali lagi Ustaz ucapkan selamat kepada ananda sekalian, kepada orang tua juga yang anaknya kita wisuda pada hari ini, ataupun perpisahan ataupun pelepasan santriwan dan santriwati kelas 9 dan juga kelas 6. Selamat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tentu harapan Ustaz kalian melanjutkan di sekolah-sekolah yang insya Allah lebih baik nantinya untuk diri kita maupun untuk orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sambutan ataupun sedikit sepatah kata dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برنامج التالي كلمة الفراق من طلاب فصل التاسع تشيلسي أولياء. تفضل الوقت إياها. Acara selanjutnya, kata perpisahan dari kakak kelas 9 oleh saudari Chelsea Aulia. Kepada saudari Chelsea Aulia kami persilahkan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti acara pelepasan serta perpisahan siswa kelas 9 SMP IT Al-Uswah. Tak lupa pula salawat dan salam juga kita sampaikan pada Rasulullah SAW. Semoga syafaatnya akan mengalir pada kita di hari akhir. Ustadz, Kepala Pimpinan Pondok, Ustadz dan Umi, adik-adik kelas serta para hadirin yang berbahagia.
Perkenankanlah saya mewakili teman-teman kelas 9 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan ini. Tidak terasa, waktu sangat cepat berlalu. Kemarin rasanya saya baru pertama masuk di kelas 7. Berebut kursi duduk bersama teman-teman, bercanda, tertawa, berkenalan dengan Ustadz dan Umi, guru yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajar kami. Kedatangan kami yang membuat Ustadz dan Umi berpikir keras bagaimana cara membuat kami mandiri pun tidak akan kami lupakan. Masih teringat jelas bagaimana kami datang dengan diantar keluarga orang tua. Saya menyadari bahwa ketegasan Ustadz dan Umi tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan kami kemandirian dan membuat kami benar-benar belajar di madrasah. Mulanya, kami yang tidak bisa membaca dan belum lancar menulis diajarkan dengan sabar oleh Ustadz dan Umi, sehingga kami pun bisa belajar dengan lancar. Bahkan beberapa dari kami mendapatkan nilai sempurna di ujian madrasah. Kami sadar bahwa selama ini kami banyak membuat Ustadz dan Umi kecewa, marah, dan kesal. Untuk itu, dengan segenap hati kami memohon maaf apabila selama menjadi siswa di SMP IT Al-Uswa ini kami banyak membuat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak kepada Ustadz dan Umi sekalian. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz dan Umi yang dengan sabar dan ikhlas mengajar dan mendidik kami hingga kami menjadi siswa yang berprestasi. Ustadz dan Umi terkhusus untuk wali kelas kami sekaligus pembimbing asrama putri, yaitu Umi kami, Umi Nurul Hadianti. Selama menempuh pendidikan di SMP IT Al-Uswa ini, terima kasih telah mendidik kami dengan baik selama 3 tahun ini. Atas jasa Ustadz Umilah, kami menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan bermanfaat untuk orang lain pada umumnya, dan bermanfaat bagi sekolah tercinta ini. Teman-temanku yang selalu berbahagia, mungkin dalam waktu 3 tahun yang kita lalui, banyak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara sesama teman dan berperilaku tidak baik kepada adik kelas. Namun, semua itu merupakan kenangan terindah yang bisa kita kenang kelak. Untuk adik kelas kami, lanjutkanlah perjuangan kalian dan raih prestasi sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan madrasah kita yang tercinta. Untuk teman-teman yang sudah lulus, mari kita berjuang melanjutkan studi ke SMA atau MA demi menggapai mimpi masing-masing. Untuk Ustadz dan Umi tercinta, izinkanlah saya mewakili teman-teman untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustadz dan Umi sebagai pahlawan tanpa kata jasa. Saya dan teman-teman juga memohon maaf apabila dalam menempuh studi di SMP IT Al-Uswa ini banyak melakukan kesalahan, bahkan tidak jarang menyakiti hati Ustadz dan Umi. Akhir kata, saya memohon doa restu kepada Ustadz Kepala Sekolah, Ustadz dan Umi, adik-adik kelas, serta Bapak Ibu hadirin semua, agar setelah meninggalkan sekolah ini, kami tetap bisa membawa nama baik sekolah ini. Demikianlah kata-kata perpisahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnamijut tali kalimatul firaq
minal junioris Sofia Isnaini tafaddal al-maktub iyaha. Acara selanjutnya, kata perpisahan dari adik kelas oleh Sofia Isnaini kepada saudari Sofia Isnaini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Al-Ustadz Syahrial Effendi selaku pimpinan pondok, yang terhormat Ustadz Dedi Herman selaku Kepala Sekolah SD IT Al-Uswa, yang terhormat Ustadz Umi Majelis Guru, yang terhormat Bapak, Ibu dan tamu undangan yang saya sayangi, kakak-kakak siswa-siswi kelas 9 dan adik-adik kelas, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat untuk memeriahkan acara perpisahan siswa kelas 9. Semoga doa dan keselamatan selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya, serta sahabat dan siapa saja yang mendapat petunjuk di akhirat. Hadirin yang saya muliakan, setiap orang yang sempat mengenyam dunia formal pasti suatu saat akan merasakan lulus dan beralih ke jenjang berikutnya. Meskipun ada sebagian yang putus sekolah karena berbagai sebab, misalnya sakit, wafat, pindah, hingga karena faktor ekonomi. Namun meski demikian, bagi yang telah putus sekolah tentu pasti memiliki banyak teman semasa sekolah dulu, serta pengalaman dan kesan yang berharga dari sana. Akhirnya yang membedakan hanyalah ijazah semata. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang kita tahu, perpisahan di sekolah adalah salah satu momen mengharukan dan membuat semua orang sedih. Karena pasalnya setelah peristiwa itu belum tentu masing-masing akan bertemu kembali. Bicara tentang perpisahan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kemudian khusus untuk kakak-kakak kami kelas 9 yang tercinta, teriring doa kami semoga kakak-kakak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan diberi kesuksesan dalam segala hal. Harapan kami semoga kakak tidak melupakan jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing kita, juga tidak melupakan adik-adik kelas tercinta ini. Untuk rekan-rekan seperjuangan, perjuangan kita belum berakhir sampai di sini. Jadi kita jangan menyerah dan mudah puas atas apa yang telah kita dapatkan. Kita harus terus berjuang mengejar cita-cita dan membanggakan orang-orang di sekitar kita. Acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan lagu perpisahan dari seluruh santri kelas 6 dan kelas 9. Kepada mereka kami persilahkan. Yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang terlihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingatlah padaku kala itu, percayalah kami akan selalu
santri kelas 9 oleh wali santri dari saudara Rafa, Bapak Boy Yohanes. Kepada Bapak Boy Yohanes kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pesantren Al-Uswa, yang saya hormati Ustadz serta Umi sebagai pengajar Pesantren Al-Uswa. Begitu juga dengan para tamu undangan, Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anak yang tamat tahun ini di kelas 6 dan kelas 9 Pesantren Al-Uswa. Tiada kata dan maaf yang bisa saya sampaikan. Semoga Ustadz dan Umi dengan membimbing anak-anak kami, cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas serta pendidikan yang telah diterima anak-anak kami ini. Tidak lupa juga saya mewakili santri, wali santri, orang tua wali santri mengucapkan beribu-ribu maaf kalau ada kata dan tingkah laku anak-anak kami yang menyakiti hati Ustadz dan Umi selama menerima pendidikan di Pesantren Al-Uswa. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas tingkah laku anak kami. Cuman itulah yang bisa saya sampaikan sebagai orang tua wali santri dari kelas 9 Pesantren Al-Uswa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برنامج التالي كلمة من الولي الطلابي فصل السادس لسيد يوسف تفضل مشكورا. Acara selanjutnya sepatah kata dari wali santri kelas 6 oleh Umi Yusi SPDI. Kepada Umi Yusi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'da. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka akhir sana khatmul Quran dan sekaligus pelepasan santri kelas 6 dan kelas 9 Pondok Pesantren Al-Uswa. Dan yang kedua, tak lupa pula kita ucapkan salawat berangkaikan salam kepada putra Abdullah Buhati Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita adalah golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Umi Hajah Maisyarah MPD, beliau adalah selaku pembina Pondok Pesantren Al-Uswa. Yang terhormat Ustadz Syahrial Effendi SPD, beliau adalah selaku pimpinan sekaligus kepala sekolah SMP Al-Uswa. Yang terhormat Ustadz Dedi Herman SPDI, beliau adalah selaku kepala sekolah SD Al-Uswa. Yang terhormat Ustadz Asep Rosadi, beliau adalah selaku kepala KPIT Al-Uswa. Yang terhormat tokoh masyarakat yaitu Bapak Ibnu Hazar, yang alhamdulillah dapat berkumpul bersama kita. Dan yang saya hormati para undangan sekalian,
sekaligus wali santri, Bapak Ibu semuanya, dan yang saya banggakan anak-anak kami semuanya. Coba Nana Umi, mana suaranya? Mana suaranya Nana Umi? Suara atau diam ya? Iya, bisa tenang sebentar. Oke. Selanjutnya saya di sini sangat berterima kasih kepada Ustadz dan Umi ataupun rekan-rekan wali murid sekalian, karena saya bisa berdiri di sini dalam rangka untuk menyampaikan kata-kata sambutan untuk mewakili santriwan santriwati kelas 6. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili dari santri dan santriwati kelas 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz dan Umi yang telah membimbing anak-anak kami selama 6 tahun. Ustadz dan Umi dan para undangan sekalian, kami masih ingat 6 tahun yang lalu kami mengantarkan anak kami, ingat sekali pada 6 tahun yang lalu kami mengantarkan putra dan putri kami ke sini untuk menuntut ilmu, dan kami mengharapkan bimbingan dari Ustadz dan Umi supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan anak-anak yang beradab. Kalau ditinjau dari segi mendidik anak, mungkin kami di rumah kewalahan, Pak, Bu, Ustadz dan Umi. Benar ya Bu ya? Benar ya Pak ya? Nah, kalau untuk mendidik, kalau di rumah, nak, sholat ya nak ya, nak, bersihkan rumah dulu, mungkin agak sulit. Tapi kalau Ustadz dan Umi udah yang menyuruhnya, ayo sholat 5 waktu jangan lupa, insya Allah. Apalagi dikasih lembaran praktek ibadah, insya Allah anak akan lebih menurut sepertinya. Benar bapak-bapak, ibu-ibu? Akan lebih menurut apa nasihat Ustadz dan Umi. Dan kami sangat berbangga sekali anak-anak kami. Kalaupun kami menyuruh anak-anak kami untuk menghafal Al-Quran, kami juga belum sanggup, Ustadz, Umi, Pak, Bu, belum tentu. Dan alhamdulillah di sekolah kita yang dekat ini, Ustadz dan Umi punya program yang sangat baik, yaitu tahfiz Quran. Alhamdulillah anak kami bisa tercapai walaupun belum maksimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Umi. Takbir, Allahu Akbar. Baik, itu selanjutnya kami juga kepada anak-anak kami, kelulusan ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ini adalah awal dari kesuksesan kalian dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu SMP, MTS maupun pesantren. Kami juga mengharapkan doa restu dari Ustadz dan Umi. Doakanlah anak-anak kami, semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Tanpa doa Ustadz dan Umi, tanpa kesabaran Ustadz dan mendidik anak-anak kami belum tentu berhasil. Dan alhamdulillah hari ini nampak hasilnya. Alhamdulillah Ustadz dan Umi kami sangat berterima sekali. Ada yang 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang sampai 5 juz. Itu berkat keuletan, kesabaran maupun kedisiplinan Ustadz dan Umi dalam mendidik anak-anak kami. Kami mohon doakan anak-anak kami.
Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz dan Umi yang telah begitu banyak membimbing anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kami juga mewakili dari rekan-rekan mengucapkan sekali lagi beribu-ribu maaf kepada Ustadz dan Umi apabila selama ini ada anak kami tingkah laku yang kurang sopan atau tutur kata yang kurang sopan atau bahkan ada melawan pada Ustadz dan Umi. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mendoakan semoga dengan kesabaran, keuletan dan kesabaran Ustadz dan Umi, semoga Ustadz dan Umi diberi rahmat dan pahala dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami mendoakan seluruh keluarga besar Yayasan Al-Uswah terus berkembang, maju dan terus maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Takbir, takbir, sekali lagi takbir. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat pada tempatnya atau tingkah laku saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin undangan sekalian semuanya. Saya akhiri usikum binafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat iman yang tak mungkin kita abaikan, atas nikmat hidup yang tak terhitungkan, kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beramirkan salam teruntuk baginda Rasulullah SAW dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami di sini ingin menyampaikan musabaqah syarhil Quran bertema menutup aurat bagi umat Islam. Menutup aurat bagi umat Islam hukumnya wajib. Jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan akan menuai dosa. Menutup aurat wajib dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang telah balik. Bagi anak-anak, sejak dini bisa dibiasakan menutup aurat, sehingga saat beranjak dewasa sudah terbiasa. Adapun dalam ayat lain dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'lain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu untuk lebih mudah dikenal dan oleh karenanya tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kewajiban menutup aurat tidak hanya pada saat mengerjakan sholat saja, tetapi di tempat yang memungkinkan ada lawan jenis baik laki-laki dan perempuan lain yang bukan mahram bisa melihatnya. Selain wajib bagi umat Islam, menutup aurat juga menghindarkan dari tindakan kriminal, perbuatan maksiat, pemerkosaan, perzinahan, nauzubillah min dzalik. Batasan aurat bagi perempuan semua anggota tubuh kecuali muka atau wajah dan telapak tangan. Batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lututnya. Ayat di atas menerangkan, wahai Muhammad, perintahkan kepada perempuan dari anak-anak, istri-istrimu, orang-orang mukmin untuk menutup auratnya
dengan berpakaian menurut syariat agama Islam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa saja yang meninggalkan perbuatan dosa, adapun dalam ayat telah dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci dari mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Ayat di atas menerangkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang tidak dihalalkan, menghindarkan dari hal-hal yang tidak dibolehkan, tidak melihat secara intens lawan jenis secara berlebihan, bila tidak sengaja bertatap muka secara langsung, palingkan pandangan ke arah lain. Jangan berlama-lama memandang, karena akan menimbulkan bahaya dan menuai dosa. Kami akhiri musabaqah syarih Quran sampai sini saja. Jikalau yang kami sampaikan kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Zahra binti Iwan. Ananda Cinta Nurjana binti Ibnu Farhan. Ananda Ika Ferliani binti Rahman. Ananda Miftahul Khairiyah binti Sumarno. Ananda Muhammad David Maulana bin Agus Sutikno. Ananda Putri Kamelia binti Ahmadi.
Selanjutnya Malika Diaul Haq Manurung binti Edi Hartono Manurung. Selanjutnya Mesya Ayu Safitri binti Suryadi. Selanjutnya Nazli Khairun Nisa binti Sumarwanto. Selanjutnya Panji Anugrah bin Agnianto. Selanjutnya Rafa Alfareza bin Boy Yohanes. Selanjutnya Rido bin Noto Liarman. Selanjutnya Riani PR Marmau binti Amri Marmau. Selanjutnya Ronel bin John Safriza. Selanjutnya Sela Handayani binti Selamat. Selanjutnya Widya Yuliarti Safitri binti Sony Saputra. Selanjutnya Zahra Rifandi Siregar bin Amrina Asril Siregar. Acara selanjutnya penampilan tapis menyambut ayat Al-Quran. Oh nanti ya setelah ini Umi Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalafa innamat tasbirah. Faman sa'a zakara fi sufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara qutila insanu ma akfara. Takbir. Allahu Akbar. Bu, pertanyaannya nanti boleh menyebutkan surat ya. Misalkan Ibu surat apa? Saya akan membacakan surat ini. Terus biar anak-anak nggak bingung surat apa tadi ya. Atau di random aja. Ya. Baik, pertanyaan kedua silakan. Ada lagi? Oh, itu sudah ada. Silakan. Oh, Umi Ini mau bertanya, silakan disambung ayat yang dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ya. Zumirratin fastawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna. Fa auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Cukup. Alhamdulillah, mantap. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Vanessa. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajan wahhaja
فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Cukup. Betul Ibu? Betul? Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Cukup. Di Ma'hadil Uswah tafadhal al-qattu iya. Acara selanjutnya serah terima santri kepada wali santri SD dan SMP sekaligus penyerahan cindera mata oleh Ustadz Pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran. Barnamij at-tali takharruj tahfiz wa nasyid hafizul Quran. Acara selanjutnya wisuda tahfiz sekaligus nasyid hafiz Quran. Kepadanya kami persilahkan. Kami akan memanggilkan anak-anak kita yang akan diwisuda tahfiz sebagai apresiasi usaha mereka selama menghafal Al-Quran di pondok ini kepada nama yang disebutkan agar segera maju ke depan. Yang pertama yaitu anak kami Aulia Putri Sutajaya, anak dari Bapak Sutrisno, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 2 juz. Selanjutnya Chelsea Aulia, anak dari Bapak Khairul, yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 2 juz. Kemudian Cika Pratiwi, anak dari Bapak Sudirman, dengan hafalan 2 juz. Vika Dwi Ananda, anak dari Bapak Syafrizal, dengan hafalan 2 juz. Selanjutnya Waidah Syabaniah, anak dari Bapak Asep Rosadi, dengan total hafalan 5 juz. Kemudian Kaila Ramadhani Harahap, anak dari Bapak Tommy Ramadhani Harahap, dengan hafalan 2 juz. Kiki Nur Hayati, anak dari Bapak Selamat Rianto, dengan hafalan 2 juz. Kemudian Lingga Kumala, anak dari Bapak Suzi, dengan total hafalan 2 juz. Kemudian Malika Diaul Haq Manurung, anak dari Bapak Edi Hartono, dengan hafalan 2 juz. Meisha Ayu Seftiani, anak dari Bapak Suryadi, dengan hafalan 2 juz.
Fazli Khairun Nisa, anak dari Bapak Sumarwanto dengan hafalan 2 juz. Riyani Marfaun, anak dari Bapak Amri Marfaun dengan hafalan 2 juz. Sela Handayani, anak dari Bapak Selamat dengan total hafalan 2 juz. Panggil temannya dulu. Widya Yuliati Safitri, anak dari Bapak Soni Saputra dengan total hafalan 3 juz. Selanjutnya Fajar Pratama, anak dari Bapak Syafrudi dengan hafalan 1 juz. Haikal Ramadan, anak dari Bapak Triyanto dengan hafalan 1 juz. Muhammad Hafiz Adka Ramadan dengan anak dari Bapak Husyanto Maulana dengan hafalan 1 juz. Selanjutnya Muhammad Hafiz Azam Al-Fatih, anak dari Bapak Husyanto Maulana dengan hafalan 1 juz. Ini kakak beradik ini. Vanessa Syadira, anak dari Bapak Kiki Hermansyah dengan hafalan 1 juz. Balkis Irtia Jinan Manurung, anak dari Bapak Edi Hartono Manurung dengan hafalan 1 juz. Ulfi Tri Anjani, anak dari Bapak Pardianto dengan hafalan 1 juz. Tria Fazara, anak dari Bapak Sujarno dengan hafalan 1 juz. Kamila Rinanta, anak dari Bapak Agustari dengan hafalan 1 juz. Selanjutnya Tiara Ramadhani, anak dari Bapak Tukimin dengan hafalan 1 juz. Ririn Dwi Wulandari, anak dari Bapak Syukur Saleh dengan total hafalan 1 juz. Kemudian Nur Azihan, anak dari Bapak Mahmun dengan hafalan 1 juz. Selanjutnya Sofia Isnaini, anak dari Bapak Muhammad Jais dengan total hafalan 2 juz. Fatiyah Nur, anak dari Bapak Agyat Roy Saputra dengan total hafalan 2 juz. Kemudian Ahmad Surahman, anak dari Bapak Suryono dengan total hafalan 1 juz. Dan yang terakhir Rahmat Maulana, anak dari Bapak Samudi Kelana Sirait dengan hafalan 1 juz. Oh, ternyata masih ada 2 orang lagi. Ya, Adinda. Selanjutnya Adinda Sakia, anak dari Bapak Arifin dengan hafalan 1 juz. Dan yang terakhir Ananda Sasi Kirana, anak dari Bapak Kasno dengan hafalan 1 juz. Demikianlah nama anak-anak santri dan santriwati yang telah menyelesaikan hafalannya pada kelas ini. Dan
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Marilah kita sama-sama memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kalian, ayah kalian. Kenanglah ibu kita, ibu yang menyayangi kalian, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan 2 selimut, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit, ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan, ketika ibu kita melahirkan kita, beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun lalu, saat kita dikandung oleh orang tua kita, betapa bahagia mereka. Mereka menantikan kelahiran kita dan mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang soleh, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan bayinya daripada nyawanya sendiri. Tapi apa yang kita lakukan saat ini? Bahkan mungkin ada yang ragu untuk memeluk ibu kita. Renungkanlah, mungkin saat ini beliau masih ada, masih sehat. Tapi perhatikanlah, bayangkanlah, rambut mereka satu persatu makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kalian belum sadar kata-kata yang telah kita ucapkan, yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangis karena kata-kata kasar kita? Namun mengapa kita tak pernah menyadari? Mengapa kita tak mau minta maaf? Ingatlah, tak ada yang menjamin bahwa kita akan tetap ada mendampingi kita saat nanti kita sukses. Bahkan setelah pulang dari kegiatan ini, mungkin tadi sebelum kita pulang, kita masih bisa menemui ibu dan ayah kita tersayang, masih bisa tertawa dan bercanda, meskipun mereka telah tua, keriput dan beruban. Sekarang kita bayangkan, pada saat kita duduk di sini, ada salah satu kerabat kalian datang dan memberi kabar akan bergegas segera pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, di depan pintu, tentu kita ingin bertemu dan melihat sesosok lelaki yang selalu menjaga kita. Melihat sesosok laki-laki yang sedang berbaring terbujur kaku. Ya, itu adalah sesosok laki-laki yang bisa kalian panggil ayah, bapak, ayah kalian yang sekalian sia-siakan, ayah yang rela menghabiskan tenaganya untuk membiayai kalian, namun sering kalian lupakan. Bahkan sesekali beliau menyuruh kalian tolak, kalian enggan membantu lelaki itu. Sekarang lelaki itu telah wafat menjadi mayat. Kita tidak bisa melihat senyumnya lagi, kita tak bisa mendengar suaranya lagi. Tiada canda tawa dan sesosok laki-laki yang semasa hidupnya kalian sia-siakan. Kini, masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena tingkah laku kita? Mungkin saat ini kita sedang bahagia, bergembira bersama teman, tapi pernahkah kita berpikir, apakah orang tua kita juga di sana bahagia? Janganlah engkau memanggil mereka sebelum aku meminta maaf. Ayah, ibu, maafkan aku, maafkan anakmu yang tak tahu diri. Marilah kita sekarang bersama-sama bermunajat kepada Allah agar orang tua kita dalam lindungan Allah, karunia dan kasih sayangnya.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silahkan peluk erat-erat orang tua kalian. Ibu, maafkan aku, maafkan kami, berikanlah ridhomu kepada kami, Ibu. Jangan engkau murka kepada kami, Ibu. Jangan engkau murkai kami, Ibu. Ibu, engkau adalah harapanku. Ibu, aku memohon kepadamu ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Sehatkanlah ibu kami ya Allah. Sehatkanlah beliau ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada beliau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.